Apa itu kurikulum subjektif akademik? Jadi, kurikulum subjektif akademik adalah jenis kurikulum yang sangat berfokus pada materi, pelajaran, atau isi dari berbagai disiplin ilmu yang sudah mapan. Materi-materi ini disusun secara sistematis dan terstruktur sehingga siswa diharapkan menguasai pengetahuan yang mendalam dalam setiap bidang studi. Kurikulum subjektif akademik memiliki peran penting dalam memberikan dasar pengetahuan yang kuat kepada siswa. Namun, untuk menciptakan pembelajaran yang lebih efektif, kurikulum ini perlu dipadukan dengan pendekatan pembelajaran yang lebih aktif dan berpusat pada siswa, serta memperhatikan perkembangan zaman dan kebutuhan siswa. Perennialisme adalah pendekatan pendidikan yang menekankan pada pengetahuan abadi dan keterampilan yang dianggap esensial bagi perkembangan individu. Hal ini berbeda dengan pendekatan yang lebih fokus pada pengetahuan yang hanya relevan dalam konteks sejarah atau situasi tertentu. Dalam perennialisme, pengetahuan dianggap sebagai sesuatu yang tetap dan abadi, dan oleh karena itu, pendidikan harus difokuskan pada pengembangan karakter dan pemikiran kritis siswa, bukan hanya pada pengetahuan yang dianggap relevan pada saat itu. Esensialisme di sisi lain adalah pendekatan pendidikan yang menekankan pada pengembangan keterampilan dan karakteristik yang dianggap esensial bagi individu untuk menjadi anggota masyarakat yang baik. Hal ini berbeda dengan pendekatan yang lebih fokus pada pengetahuan yang hanya relevan dalam konteks sejarah atau situasi tertentu. Dalam esensialisme, pendidikan harus difokuskan pada pengembangan keterampilan dan karakteristik yang dianggap esensial bagi individu untuk menjadi anggota masyarakat yang baik. Meskipun metode ini mungkin berbeda dari pendekatan pendidikan yang lebih modern, hal ini tidak berarti bahwa metode ini tidak efektif atau tidak relevan. Banyak pendidik dan ahli pendidik percaya bahwa pendidikan klasik masih memiliki nilai dan dapat diterapkan dalam konteks modern. Model kurikulum yang bersumber dari pendidikan klasik, perennialisme, dan esensialisme tidak sama dengan cara mengajar sekarang. Berikut penjelasan perbedaannya. 1. Fokus pembelajaran. Klasik menekankan pada pengetahuan dan nilai yang dianggap abadi. Perennialisme berfokus pada ide-ide besar dan karya-karya klasik, sedangkan esensialisme pada keterampilan dasar saja. 2. Metode pengajaran. Metode pengajaran cenderung otoritatif dan langsung. Guru sebagai sumber utama pengetahuan. 3. Kurikulum. Kurikulum lebih kaku dan terfokus pada disiplin ilmu tertentu yang sudah ditentukan. 4. Penilaian. Penilaian cenderung berdasarkan uji standar dan pengetahuan yang dihafal. Meskipun ada nilai-nilai dalam pendidikan klasik yang masih dihargai, cara mengajar dan pendekatan kurikulum sekarang berbeda. Pendidikan modern lebih berorientasi pada siswa dengan penekanan pada keterampilan yang relevan di dunia saat ini. Pertanyaan nomor 3. 1. Pendidikan struktur pengetahuan merujuk pada cara mengorganisasi dan menyusun pengetahuan dalam konteks pembelajaran. Ini mencangkup pemahaman tentang bagaimana pengetahuan terhubung dan saling terkait, serta bagaimana siswa dapat membangun pemahaman yang lebih dalam melalui hubungan antar konsep. Beberapa elemen kunci dalam meliputi pendidikan struktur pengetahuan. Yang pertama, konsep dan keterkaitan. Memahami bagaimana konsep-konsep berhubungan satu sama lain. Yang kedua, pengorganisasian pengetahuan, mendorong siswa untuk mengorganisasi informasi dalam bentuk peta konsep atau diagram. Yang ketiga, konstruksi pengetahuan, mengajak siswa untuk aktif dalam membangun pengetahuan mereka melalui pengalaman dan refleksi. Dan yang terakhir, metakognisi, yaitu mendorong siswa untuk berpikir tentang proses berpikir mereka sendiri, sehingga mereka dapat mengelola dan mengatur pengetahuan dengan lebih baik. Yang kedua, ada studi bersifat integratif, adalah pendekatan penelitian yang menggabungkan berbagai disiplin ilmu, metode, atau perspektif untuk mendapatkan pemahaman yang lebih holistik tentang suatu fenomena. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk melihat keterkaitan antara aspek-aspek yang berbeda dan mengembangkan solusi yang lebih komprehensif terhadap masalah yang kompleks. Yang kedua, dalam praktiknya, studi integratif dapat mencakup yang pertama,
penggabungan metode, menggunakan teknik kuantitatif dan kualitatif dalam suatu penelitian. Yang kedua, interdisipliner, melibatkan kolaborasi antara berbagai bidang ilmu seperti sosial, ekonomi, lingkungan, dan teknologi. Dan yang terakhir, pemecahan masalah, yaitu fokus pada isu-isu nyata yang memerlukan pendekatan multifaset seperti perubahan iklim, kesehatan masyarakat, atau pengembangan ekonomi. Teman-teman semuanya, di sini saya ingin melanjutkan penjelasan materi mengenai tujuan dari subjektif akademik. Tujuan dari subjektif akademik adalah untuk memahami dan menganalisis pandangan, pendapat, atau perspektif pribadi seseorang terhadap suatu topik atau isu tertentu dalam konteks akademik. Ada beberapa tujuan dari subjektif akademik, yaitu yang pertama, mengembangkan pemikiran kritis. Jadi, subjektif akademik memungkinkan individu untuk berpikir secara mendalam dan kritis mengenai isu-isu tertentu, serta mengembangkan argumen yang didasarkan pada pemahaman pribadi. Lalu yang kedua, teman-teman, mengeksplorasi perspektif pribadi. Dengan mengekspresikan pandangan pribadi, seseorang dapat menggali lebih dalam tentang pemahaman atau pengalaman mereka terkait dengan suatu topik. Nah, lalu yang ketiga, teman-teman, yaitu meningkatkan keterampilan kritis, yaitu membantu mahasiswa atau peserta didik untuk mengembangkan kemampuan berpikir secara analitis, objektif, dan relektif, sehingga dapat mengevaluasi informasi dengan lebih baik, membuat keputusan yang lebih tepat, dan menyelesaikan masalah secara efektif. Lalu yang ketiga, integrasi perspektif beragam, yaitu mengajarkan siswa untuk memahami dan mengintegrasikan beberapa pandangan atau perspektif yang berbeda, baik dari latar belakang, disiplin ilmu, atau pengalaman hidup. Jadi bertujuan untuk memperkaya wawasan, memperluas pemahaman, dan menciptakan lingkungan belajar yang lebih inklusif dan toleran. Nah, lalu yang keempat, menanamkan nilai-nilai etika dan sosial, mendorong mahasiswa untuk mengembangkan kesadaran moral, tanggung jawab sosial, dan kepedulian terhadap isu-isu etika dalam mahasiswa. Jadi hal ini penting untuk membentuk individu yang tidak hanya cerdas secara akademik, tetapi juga mampu berkontribusi positif dalam kehidupan sosial dan profesional dengan memperhatikan keadilan, berkelanjutan, dan kebaikan bersama. Jadi secara keseluruhan, tujuan dari subjektif akademik tersebut adalah untuk membentuk individu yang berpikir kritis, memiliki empati dan wawasan yang luas, serta dapat berperan aktif dalam masyarakat dengan penuh tanggung jawab dan integritas. Konteks subjek akademik, pemberian pengetahuan yang solid, serta melatih para siswa menggunakan ide-ide dan proses penelitian. Siswa diajarkan konsep-konsep dasar dan materi-materi yang relevan secara mendalam. Siswa diajak untuk tidak hanya menerima informasi, tetapi juga menggunakan ide-ide yang telah mereka pelajari dalam aktivitas berpikir kritis dan pemecahan masalah. Nah, kurikulum subjek akademis adalah model kurikulum yang berfokus pada materi pengajaran dan bertujuan untuk memberikan pengetahuan yang banyak kepada peserta didik. Metode kurikulum subjek akademis memiliki beberapa ciri, yaitu: yang pertama, berbasis pada mata pelajaran. Yang kedua, mengutamakan isi atau materi pengajaran. Yang ketiga, bersumber dari pendidikan klasik yang berorientasi pada masa lalu. Yang keempat, belajar adalah berusaha menguasai ilmu sebanyak-banyaknya. Yang kelima, pendekatan yang bersumber dalam sistematisasi disiplin ilmu masing-masing. Jadi, tujuan dari kurikulum subjek akademis adalah memberikan pengetahuan yang solid, melatih para siswa menggunakan ide-ide dan proses penelitian. Siswa diharapkan memiliki konsep-konsep dan cara-cara yang dapat dikembangkan dalam masyarakat yang lebih luas. Expository dan inquiry adalah dua model penyajian yang sering digunakan dalam subjek akademis untuk menyampaikan informasi dan mendorong pemahaman siswa.
Yang pertama, model expository. Nah, model ini berfokus pada penyampaian informasi secara langsung. Dalam pendekatan ini, pengajar menyajikan materi dengan cara yang terstruktur dan jelas, seringkali menggunakan ceramah, presentasi, atau bahan bacaan. Tujuannya adalah untuk memberikan penjelasan yang mendalam mengenai suatu topik, memfasilitasi pemahaman konsep, dan menyediakan data atau fakta yang relevan. Contoh penggunaan model expository adalah pada kuliah di universitas, di mana dosen menjelaskan teori-teori tertentu kepada mahasiswa. Nah, yang kedua, model inquiry. Model inquiry lebih interaktif dan berorientasi pada proses belajar aktif. Dalam pendekatan ini, siswa didorong untuk mengajukan pertanyaan, melakukan penelitian, dan mengeksplorasi topik secara mendalam. Tujuannya adalah untuk mengembangkan keterampilan berpikir kritis dan kreatif siswa. Siswa belajar melalui pengalaman, eksperimen, dan diskusi. Contohnya, penggunaan model inquiry adalah proyek penelitian atau studi kasus di mana siswa bekerja dalam kelompok untuk menemukan solusi atas masalah tertentu. Nah, teman-teman, keduanya memiliki kelebihan dan kekurangan dan seringkali digunakan secara bersamaan untuk menciptakan pengalaman belajar yang lebih komprehensif. Baik, saya akan melanjutkan materi mengenai subjek akademis, yaitu kelemahan dan kekurangan kurikulum subjek akademis. Yang pertama yaitu ada kurang memperhatikan bagaimana siswa belajar. Maksudnya, seharusnya sistem belajar yang baik itu tidak hanya untuk melewatkan materi saja, akan tetapi bagaimana proses anak tersebut belajar juga harus diperhatikan. Contoh kedua yaitu penyusunan bahan secara logis dan sistematis. Maksudnya adalah penyusunan bahan seperti ini dapat memicu ketidakpahaman siswa terhadap materi pembelajarannya karena tidak dibarengi dengan bahan yang disesuaikan dengan minat siswa. Materinya terlalu tinggi dengan pemahaman siswa. Sistem bahan ajar yang seperti ini yang mengakibatkan belajar itu kaku dan menakutkan, tidak diberikan leluasan pada murid untuk berinteraksi. Contoh ketiga yaitu keterbatasan terhadap waktu. Maksudnya yaitu waktu dengan sistem belajar ini terlalu panjang dan terlalu baku, tidak dimanfaatkan untuk materi berkembang lainnya, sehingga menutup akses terhadap materi lainnya yang dapat berguna bagi siswa. Keempat, yaitu kesulitan dalam penilaian. Maksudnya yaitu penilaian yang masih sangat bergantung pada teks tertulis dan ujian formal, dan minimnya memperhatikan aspek keterampilan. Pada kurikulum subjek akademis ini, guru sering menilai muridnya dari segi materi saja, tidak mencakup nilai lainnya. Padahal setiap murid memiliki kemampuannya sendiri dalam hal belajar. Kurikulum ini lebih fokus pada hasil ketimbang proses. Yang kelima, tantangan dalam integrasi disiplin. Maksudnya yaitu siswa sulit memahami materi karena terlalu berat materinya, sehingga membuat interaksi antara guru dengan muridnya tidak terjalin.